Nah, sebenarnya Indra kalau ngomongin yang tadi B2B itu ya, dulu saya pernah megang nih satu klien. Ini juga sama, banyaknya tuh gedenya di B2B. Jadi saya tanya kliennya karena Ritase. Ritase itu nih gue share deh. Ritase. Jadi Ritase itu adalah shipping. Ini ngomonginnya tentang shipping dan logistik nih perusahaannya. Nah, jadi si perusahaan IET bergerak kayak misalkan mana shipping tapi gede-gede shippingnya, misalkan dia ngejualin shippingnya dia sama IKEA misalkan. Salah satu kliennya dia itu adalah ada IKEA, ada KFC, terus ayah naon-naon gitunya, segala macam lah. Nah ini ngomonginnya tentang truk. Jadi saya teh ngemodalin, tapi dia nggak punya truk sama sekali Ivan. Jadi saya teh boga aplikasi karena ditase. Nah aplikasi iya teh jika Gojek tapi isinya tukang truk hungkul. Nah tukang truk misalkan si Belitung boga truk gitu, cing aing boga truk, terus mana gabung jeung Ritase kayak mana menang order kumaha juga Gojek, tapi hubungannya dia B2B, B2B-nya dengan IKEA dengan apa, nanti si Belitung yang iniin apa barang-barang dari IKEA itu dikirim ke si Eta gitu. Nah truknya sendiri itu kalau misalkan lu belum punya truk nih tapi lu pengen punya, itu bisa dia bisa nyicil juga gitu. Gue nyicil truk ke Ritase gitu, nanti dibikinin lah platformnya kayak gimana segala macam gitu. Nah itu mereka B2B. Nah gua ngerjainnya adalah isinya, jadi kontennya itu juga kumaha sih menarik. Nah gue sampai bikin dulu activity ya, bikin activity sepanjang jalan Pantura nih, gue bikin namanya Darling Dangdut Keliling gitu. Nah jadi si gue bikin satu truk isi itu dangdut keliling, di branding sama Ritase. Nah jadi di setiap pos-pos dari Pantura nih, itu kan ada pos tempat orang nongkrong, isinya tukang truk unggul, datang truk Ritase keluar dangdut gitu-gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh bisa bisa juga. Terus misalkan dilakukan juga nih, kayak misalkan mana waktu itu gue bikin tiap jalan yang bolong dari waktu itu di daerah Jogja, tiap jalan yang bolong di Jogja itu dibetulin jalan bolongnya, terus di aspalnya ditulisan Ritase gitu. Jadi kayak activity kayak gitu mereka bisa lakukan juga. Nah terus ngelihatnya kan otomatis kayak brand-brand yang gede ngelihat ke activity, anjing si Ritase bikin itu, dia bagus banget gitu ya kan, misalkan bikin jalan jadi bagus apa segala macam. Nah si perusahaan pun jadi ngelihatnya, oh oke nih gue kerja sama dia juga memang aman apa segala macam gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya lamun di marketing kayak gini, produknya apapun sebenarnya bisa gitu, cuman memang kalau untuk yang B2B memang nggak langsung kena gitu. Beda kalau misalkan yang udah punya produk mah udah pasti langsung lah gampang gitulah masar kena. Tapi kalau B2B memang agak susah, agak lebih effortnya lebih lumayan gede sih gitu kali. Oke, ayah deh Ya. aing haus ya. Sok atau minum heula net. Minum Kurang heula net. paling dek nambahan nu pertanyaan sini ya. Hmm. Lebih maksudnya dedicated website atau kita ke marketplace gitu ya. Hmm. Nah, pengalaman sih sebenarnya banyak sih yang bertanya, kan udah ada nih kita marketplace. Nah, ngapain gue bikin dedicated website? Nah, sebenarnya sih kembali lagi kemana tujuannya. Ya itu. Nah, gue sih sekarang lagi ada contoh kasus sebenarnya dari klien itu dia bikin bir milkshake gitu. Jadi birnya teh rasa susu dengan buah-buahan gitu. Anggur we bir anjing. Itu perusahaan luar, ya, jadi mereka sebenarnya tujuan mereka sebenarnya kembali lagi ke tujuannya. Jadi si pemilik produk ini dia menjual barangnya saja atau menjual brand. Ya. Kasusnya sih dari mereka ini, kata dia, kita punya kasus kalau di marketplace di Amerika itu dia punya marketplace hanya untuk jualan bir loh. Nah, di sana itu si milkshake ini tuh, si bir milkshake IPA ini namanya itulah, dia punya ada beberapa masalah, kata dia. Ada pertama adalah pemalsuan.
Oke. Jadi banyak sekali yang mulai meniru ide-ide mereka. Nah, di marketplace itu mereka juga bersaing dengan ribuan brand. Oke. Nah, kalau gua bikin website sendiri gitu dia, gua hanya bersaing dengan SEO kata dia, dengan Google-nya aja. Ya. Dan itu berat buat mereka kalau misalnya mereka harus bersaing dengan beberapa brand-brand yang lain. Nah, itu satu kenapa banyak orang memilih ke dedicated market atau online marketnya. Yang ketiga adalah data mining. Nah, sama seperti yang Roni tadi bilang, Pak Roni ya. Jadi yang mereka cari itu adalah story. Betul. Mereka menjual brand untuk. Jadi gue itu nggak hanya menjual barang gitu kan, tapi gue menjual siapa gue. Ya. Nah, mereka memerlukan sekali yang namanya jadi dedicated website. Mereka udah capek dengan online marketplace. Yang kata dia gue harus bersaing dengan ribuan bir di seluruh Amerika gitu dia. Kalau gue bikin brand sendiri, gue bisa menciptakan brand gue sendiri. Jadi dia udah nggak fokus lagi ke masalah jumlah apa sih namanya sih kalau bisa konversi ya apa ya conversion ya. Jadi gue nggak fokus lagi lah yang berapa gue harus kejual sebulan ini. Gue pengen tahu orang-orang gue punya produk milkshake dan itu satu-satunya gue yang punya. Jadi curhatan mereka tuh sepertinya di situ gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mana sih lebih penting online store atau marketplace gitu ya, tergantung tujuannya apa. Ya, betul. Tujuan dari si produk itu sendiri. Kalau yang penting laku lah, orang menang duitnya ya fine, kita jualan di marketplace. Ya. Nggak dapat data mining tadi, lu nggak bisa dapat emailnya siapa, karena kan penjualan ini juga berfokusnya juga kepada reseller ya nggak? Yes. Itu bukan reseller, sorry, repeat order. Ya. Nah, kalau marketplace, lu beli sekarang, besok belum tentu lu beli barang itu yang sama di toko itu kan. Soalnya tokonya loba. Betul. Nah, mereka fokusnya gue pengen, pertama sih kata dia, gue capek bersaing dengan ribuan produk. Itu satu, gue hanya fokusnya pengennya ke SEO Google aja. Dan itu bisa dibuat. Jadi lu kita misalnya nyari sneaker atau sepatu atau bir apa ya gini, yang munculnya pertama kali ya di googling itu ya nama lu, itu bisa. Dan itu gak ribet. Lu nggak perlu bersaing dengan ribuan. Nah, yang kedua itu tadi ya, lu mau tujuannya apa? Yang kedua itu adalah menghindari pemalsuan. Kata dia, kalau orang beli di tempat gue, ya jelas lu beli barang asli. Gitu. Yang ketiga ya itu nge-branding dan juga data mining itu. Sebenarnya sih lebih ke situ nih. Kalau misalnya mana sih sama pentingnya ya, maksudnya tergantung kemana sih lu mau ngarahin brand lu aja, gitu aja. Jadi sebenarnya kalau ngomongin brand ya, jadi yang selain brand itu harus laku, sebenarnya yang lebih utama adalah orang tahu brand lu tuh apa, cerita di balik brand lu tuh apa, itu yang paling penting. Karena sebenarnya setiap brand besar, name it lah, apapun gitu, dia pasti punya story behind it. Nah itu yang paling penting sebenarnya, gitu. Eta heula nu digodog kudu lamun eta geus mantep dek dilumpatkeun jiga kumaha ge, let's go gitu sebenarnya mah. Makanya biasanya di tiap perusahaan brand itu pasti ada orang brand tersendiri yang ngejagain si koridor brandnya tuh kayak gimana sih gitu. Jangan miss aja. Oke. Nah sebentar mau tanya ke kalian, ini kita sudah mau 11.10, mau kita batasi sampai jam berapa? Nggak kerasa ya? 11.10. Alhamdulillah lah mun teh karasa mah. Berarti teu boring. Jam 12. Kalau orang rek nanya, ari ieu kuotana siga kuota Zoom atau emang gratis sih? Iya mah gratis. Iya mah gratis ya. Dan kerennya geus gratis ieu speakerna halus pisan jernih euy. Aing sekarang nyobakan. Satu. Beli cai Google aja. Rekap dulu sedikit dari yang awal sampai akhir tadi. Oh boleh. Jadi jadi kan sebetulnya tema kita hari ini ngebahasnya sebenarnya lebih ke masalah landscape ya Net ya. Landscape dunia digital seperti apa. Jadi ini baru gambaran umum sih, belum masuk ke teknis gitu kan sebetulnya. Kalau teknis, soalnya kalau
tergantung brand sih. Kalian Iya. kalau misalkan emang mau langsung bertanya gitu sama gua gitu, misalkan mana boga brand naon, ceritain aja. Nanti gua bisa bikinin strateginya juga sih langsung based on brand mana gitu. Kalau misalkan emang mau gitu. Sama teman-teman mah aman lah, gampang tuh lumayan anjing. For free itu ya, for free. Traktir we urang, traktir Delta 6 voucher. Tapi simpelnya bisa loh sebenarnya kalau misalnya Beli net, beli. buat mengembangkan bisnis kita dengan teman-teman ini bisa. Misalnya orang boga sosmed naon, orang blast soal apa namanya budak cot misalnya atau Oh iya, masing-masing bisa saling bisa. gitu ya. Bahkan kalau misalkan Betul. emang ini mah gue nawarin aja gitu ya. Kalau misalkan emang di antara kalian ada yang mau, sok ke gue. Mana butuh brand mana itu juga naon gitu. Nanti gue bikinin kerangkanya. Ya, Mantap. Ini nih Ya, yang harus benar-benar for Oh, free, net for update. free. Kayak For minggu ini free. pasti Kak kirim Iya. proposal Tapi gua. atuh net mah Edan, mantap. Iya, nah, Mantap. net mah beda. seminim-minim nama tiap orang nu ayeuna aya di session ieu nya saatena mah orang bisa jadi buzzer gitu. betul. Iya, betul. Itu bisa banget gitu. Nice. Luar biasa. Net hiji deui net pertanyaan net. Ya, boleh. Iya net kan. Si Haji mau nanya, Haji. Bagus atuh nanya eta. Oh si Ji rek nanya Ji sok. Walah, geus cukup 3 geus cukup. Itu kan dia kan di era ya sih. Kan COVID-19 ilah new normal sebenarnya. Nah, sekarang kan semua tuh masuk ke digital marketingnya, bahkan brand-brand gede punya Starbucks oke jualan di Instagram aja kan ya. Iya, semua. Adidas semua masuk. Nah, si brand-brand yang lagi dirintis UMKM ieu tah kudu kumaha sih sebenarnya kan produknya bersinggungan ya, misalkan ada kopi misalkan ya eta boga kopi sorangan gitu kan. Iya. Bersaing jeung Starbucks kudu kumaha sih. Nah, sebenarnya kolamnya mah sama. Kolam bertarungnya mah sama. Cuman tinggal gimana caranya si UMKM ini nyusutin umpannya. Jadi kolam nama sarua ya gitu. Kolam nama nggak berubah sebenarnya di situ-situ aja. Cuman tinggal nyari ininya aja, nyari si targetnya nu pas jeung si UMKM eta gitu. Jadi kasarnya nih kalau misalkan ini secara kasar ya, misalkan targetnya anggaplah misalkan satu Starbucks, satu lagi si toko kopi Niar gitu misalkan. Nah, ya udah kolamnya menyeburnya sama bareng gitu. Terus apa strateginya juga bisa sama, cuman yang ngebedain adalah targetnya siapa gitu. Kalau misalkan Starbucks mah targetnya tuh kayak gimana, nah numannya targetnya lu susutin aja. Udah orang mah mungkin nyaingan Starbucks mah gitu kan, tapi orang bisa siga kieu ya gitu. Orang mah nyokotna nu belah dieuna saeutik gitu, belah dia tapi dah ieu mah cukup yang orang gitu. Sebenarnya itunya aja, tinggal di setting mana targetna we gitu siga kumaha. Targetnya memang harus semua memang kembali ke nol semuanya nih. Jadi kalau mau bersaing itu sekarang waktunya. Semuanya itu nol semuanya. Dari yang mau Starbucks mau apa itu marketnya memang harus kita kerucutin ya orang-orang siapa. Tapi semuanya benar-benar dari nol lagi sekarang. Gitu yes. Kalau mau bersaing betul. Memang pas sekarang. Dek Starbucks dek naon ge sarua. Sarua. Berbaginya masalah kopinya Starbucks gitu. Karena orang ini sering aja karena pernah join di komunitas kopi gitu. Cun speaker eta mic maneh teh tadi mendem wae kunaon ya? Entenya. Sip Cun. Oke. Tadi itu masalah kopi gitu dan Starbucks gitu. Sebenarnya kan sekarang lagi musimnya kan kopi susu ya. Dan banyak banget ini segala macam tadi bilang semua brand masuk, tapi sekarang tuh ada yang muncul tren tuh localize. Salah satu fenomena yang paling ngefans si Alfi lebari keburu ini itu sepatu itu yang ramai kemarin tuh Kompas. Oh iya, yang heboh itu kan localize bawahnya gitu. Jadi sekarang justru saatnya buat teman-teman produk lokal justru buat berjaya gitu. Karena dari marketnya sendiri untuk terutama Gen Z juga mulai sadar pentingnya cinta sama produk lokal sebetulnya.
Betul, asal betul, kita betul. bisa ngemasnya gitu. Dan Iya. dimulai dari yang kecil juga nggak masalah sih Ya semuanya. dijual story-nya aja udah. Mau Iya, itu misalkan kalau kembali ke kayak marketingnya lagi tadi. Orang bangga bisa pakai sepatu itu ya karena gue bisa bangga pakai sepatu karena dia kerame di internet gitu kan. Karena bukan masalah produknya bagus atau enggak ya. Ya, itu mah biasanya kalau zaman sekarang ya, to be honest sebenarnya itu udah mulai blur tuh antara produk Blur tadi itu betul. antara produknya ini bagus apa enggak itu tuh udah jadi nomor keberapa. Tapi lu jadi hits atau enggak itu yang sekarang nomor 1 sebenarnya. Dan sekarang tuh orang about the story banget gitu kayak misalkan contoh lah si Tuku gitu, saya tahu nggak jualan naon sih, dah kopi nama anjing murahan gitu. Tapi yang dia jual adalah cerita di balik itu gitu. Nah, ceritanya itu jadi kesimpulannya kayak viral itu penting di zaman sekarang gitu, Net. Menjadi viral itu penting gitu. Penting, jelas. Nah, kalau mau menjadi viral itu penting, tanpa misalkan cek mana tadi sebutkan aya hiji produk misalkan siga si eta tah kopina mah naon sih? Tapi si eta viral misalkan gitu. Itu hal-hal keviralan ini tuh bisa menjaga kontinuitas bisnis tuh untuk beberapa tahun ke depan atau memang modelnya cuma hit and run doang gitu kumaha tah gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan ngomongin sebuah produknya otomatis lahnya produk mah kudu alus sebenarnya. Nah, kudu HD heula kan? Kudu HD heula. Benar eta mah kudu. Tapi kalau ngomongin soal Tuku, kenapa sih Tuku itu sekarang edan-edanan padahal dia dengan murah? Karena dia ngejawab satu story yang sebelumnya belum pernah ada. Story-nya adalah dia pengen ngalahin Starbucks dengan nge-localize sebuah produk. Jadi produk rasanya sama, walaupun kualitasnya sebenarnya jauh dengan Starbucks gitu, tapi rasanya sama dan affordable. Story itu yang mereka jual. Gitu. Di saat story itu mereka jual dan itu orang jadi kayak bisa kasarnya nih, sekarang dengan harga 20.000 orang bisa minum kopi yang gengsinya sama dengan Starbucks. Gitu. Nah, itu yang mereka mau jual. Gitu. Nah, itu berhasil sehingga muncullah sebuah fenomena kopi di Indonesia. Kayak misalkan tiba-tiba ada kopi ini. Itu semuanya kayak bahkan sekarang ada orang yang ngejual kopi mereknya misalkan Onet gitu ya. Tapi di situnya dia tulis pakai biji yang dipakai Tuku. Sekarang ada kayak gitu. Itu fenomena Tuku, itu fenomena yang cukup paling besar menurut gua di Indonesia, itu ngalahin kapitalisme. Karena sebelumnya memang semua orang kalau pengen ngopi keren itu harus ke kafe atau ke Starbucks. Gitu dengan harga 50 ribuan ke atas. Nah, si yang punya Tuku melihat ada loophole tuh di situ. Dia melihat satu peluang gimana caranya gue bikin kopi dengan harga 20.000 tapi rasanya dan gengsinya itu nggak kalah sama Starbucks. Nah, cerita itu yang dia jual. Gitu. Jadi si brand awareness itu yang dia bangun, nanti ujung-ujungnya dia mengeksekusi penjualannya pakai apa Net biasanya Net? Setelah orang tergerak gitu. Oh, si Tuku ieu siga Starbucks oke gitu misalkan. Ya, yang diharapkan sama dia sampai mengeksekusi pembelian itu bagaimana caranya? Sebenarnya kalau soal pengeksekusiannya mah ya nantinya kan bakal ngejalan sendiri ya. Ngejalan sendiri gitu. Tapi autopilot gitu autopilot eta mah dengan kita udah ngeliatin awareness-nya kalau kita tuh bakal gini, kita gini gitu. Orang udah kebeli mah nanti rolling sendiri itu mah udah biarin aja gitu. Produk sih sebenarnya yang menjaga itu sebenarnya si pemilik produk sendiri, coy. Jadi kasus kemarin ada yang baru nih di Twitter itu kemarin rame itu si Kaisang dia ngeluarin produknya sebenarnya kopi latte, cuman dia mention yang bikin orang viral. Jadi kata dia kalau minum ini dia menyinggung fansnya, gue lupa lah, tapi kata dia sih lebih berguna daripada lu baca Naruto atau nonton Naruto. Nah sebenarnya sih kopinya biasa. Tapi dengan begitu itu viral banget di internet dan view-nya itu ribuan yang nge-like, yang nge-RT. Bagian marketing hanya cukup seperti itu. Itu terjual atau tidak masalah mereka.
enak atau tidak itu juga tidak masalah. Yang penting produk gua orang tahu gua menciptakan sesuatu. Itu nyaman atau enggak, ya itu nanti pasar dan Pasar yang mereka berbicara. jaga produk sendiri. Oke. Bukan orangnya, Siap. bukan orangnya gitu ya. Bukan pembeli, bukan usernya. Siap. Jadi kayak itu rolling salah satu sorangan, weh. kan ya. Itu salah satu viral. Dia dihujat, si Kaisang ini dihujat. Apa-apaan lu sama geng-gengnya Naruto itu. Cuman cuek aja karena memang targetnya dia emang gua pengen ini viral. Ya, diperhatikan, atensinya dapat. Itu ngeunah hargana gengan 10.000 terus orang teuing ngeunah-ngeunahnya loba gulana meureun. Cuman mereka nggak ke situ. Yang penting gua ngeluarin produk ini ada cafe latte, harganya 10.000. Mau lu beli silakan, tapi view-nya itu gue nggak tahu, gue nggak sampai itu penjualan berapa banyak gue nggak tahu, itu enak atau enggak gue juga nggak tahu, cuman atensinya yang didapat itu udah cukup. Betul. Tadi paling mau coba tambahin sama yang Ian tadi Encot bilang ya, bahwa pertanyaannya masalah sustainable ya, bisa bertahan nggak sih kalau hanya cuma viral doang? Iya, betul. Sebetulnya orang sempat cek juga sih Tuku dan Kompas gitu. Pada akhirnya memang betul kembali produknya mesti memenuhi standarisasi. Bukan berarti mesti bagus banget ya, cuma memenuhi standarisasi kualitas. Jadi kayak Kompas, dia viral, tapi dia pun juga menjaga konsistensi produknya. Untuk ukuran sepatu produksi lokal, dia memang bagus. Iya. Tapi kalau dibandingin sama produk luar, berarti kan ya, tetap produk kata. Tuku untuk perbandingannya dengan kopi-kopi susu lokal, dia paling the best untuk lokal. Tapi kalau misalnya bicara dengan Starbucks, sebenarnya nggak jauh beda sih, karena Starbucks juga kopinya nggak begitu istimewa sih. Dibanding specialty coffee, itu beda lagi. Iyalah. Nah, tapi intinya si Tuku, dia memang menjaga standarisasinya untuk tetap sesuai dengan standar yang cukup lah untuk sebuah rasa kopi kayak gitu. Itu untuk menjaga sustainability untuk bertahan ke depannya, memang tetap produk mesti dijaga standar kualitasnya. Ya kalau itu mah udah pastilah, itu mah nomor satunya. Tapi ya sekarang itu sebenarnya kalau lu udah punya produk bagus dengan bahan-bahan bagus, itu tuh tinggal caranya gimana lu masarinnya. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau lu produknya udah bagus mah pede. Pasti. Iya, dan pasti ini mungkin sustain. Kesimpulan dari diskusi kita malam ini sepertinya bahwa kenapa digital marketing itu penting, karena ayeuna erana geus rubah gitunya. Betul. Eta sigana mah. Hanya eta unggul orang simpulkeun. Intina karena zamannya sudah berubah, semua orang mindsetnya sudah istilahnya digitalize gitu. Jadi kalau kita nggak ngikut ya mungkin kita akan lambat kemaju ketinggalan gitu. Intinya itunya. Perkara nanti teknisnya terus medianya seperti apa itu sebetulnya sudah banyak gitu. Konten-kontennya tinggal kita memilih produk kita untuk pangsa pasar yang mana, tepat apa enggak itu kan. Betul. Itu kan ya. Ya sebenarnya mah eta. Nah, strategi untuk lu bisa tepat ke audiens itu tiap produk pasti beda-beda, tergantung pasti beda-beda, siap. Betul. Tergantung produknya dan tergantung ownernya mau larinya kemana. Nah, itu sebenarnya. Paham. Ajib net, keren. Thank you Elmuna. Semoga berkah Elmuna. Net ini seberapa deui net? Sebenarnya kehandap? Kehandap sebenarnya cuma tinggal sedikit, tapi adalah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digital marketing journey ini. Sebenarnya ini cuma tinggal 7, tapi penjelasannya bisa lama sih, karena iya mah lebih sejam setengah. Karena yang 7 terakhir ini lebih agak jelimetin gitu. Bahasanya juga agak jelimetin gitu. Iya, soalnya rumus journey-nya gitu. Kita lumayan rada riweuh sih jelasinnya gitu. Boleh nanti di next Boleh. berikutnya. Kayaknya cukup sih di next-nya. Boleh. Sebenarnya yang tadi juga kan di atas yang mulai rame itu kan pas mulai praktikal ya. Yang fundamental yang di atas juga kayaknya harus dibahas ulang kalau menurut saya. Ya, boleh. Kalau kayak brand message segala macam, cara buatnya seperti apa, mungkin itu topik yang menarik juga gitu. Saya terima kasih dulu ya. Saya terima kasih dulu. Hatur nuhun pisan Pak Onet ilmunya udah berbagi. Ini ada sebuah foto dari saya. Thanks ya. Thanks. Mana fotonya maksudnya? Tom Hanks. Mana teka tingali?
Siapa Paling yang untuk dilanjut dibahas di WhatsApp mungkin ya kapan? Ya boleh nanti. Ya, siap. Boleh. Siap. Nanti disiapin aja waktunya buat berapa SKS gitu. Ya. Terus ini anu form isian anu tadi, Din, eta ditampilkan di mana tadi aksesnya? Nanti hasilnya bisa saya share tiap harian kalau ada nambah di WAG. Siap. Sama si drive-nya grup itu. Nanti saya ngasih linknya biar semua orang di dalam WAG bisa lihat. Itu yang pertama. Terus masuk yang tadi juga. Kayak presentasi ini nanti saya minta bakal minta diupload di situ biar semua orang bisa ngakses. Cuman ini copyright segala macamnya aman ya. Kalau misalkan saya open public. Oh aman atau sih. Atau harus saya kasih kredensial ke siapa gitu. Sebenarnya kalau soal copyright Madin, kalau yang ini sebenarnya kan di bawah udah ada tuh. Saya udah kasih notes juga. Eta ngaran kantor. Ya mungkin nanti pas orang ngupload di YouTube channel segala macam, saya ngasih IG mana buat dia. betul kasih aja sama kredensial website-nya atau apanya ya. Ya ini terbaik gitu. Oke, siap. Nuhun pisannya. Siap. Semoga ini forum komunikasi ini menjadi berkah buat semua lah. Anggotanya makin banyak. Amin. Semua bisa saling membantu. Amin. Ya betul. Amin. Alright. Jadi udah boleh share produk masing-masing nih ya. Boleh lah. Dijadikan buzzer ya. Boleh. Kalau ya share di produk, cuman sayang audiensnya kan sedikit gitu. Tadinya saya pengennya lebih banyak lagi gitu. Ada 60-70 orang di WhatsApp group kan. Tapi mulai aja nanti kita roll balik lagi aja. Misalkan ada produk yang lama kita up lagi kalau nggak ada member-member baru gitu. Siap. Boleh. Bisa menambah member baru, mungkin linknya di-share ke mana ya? Ya linknya teman-teman share aja misalkan di ada grup Semansa yang itu ya. Sebenarnya jangan di Facebook lah, orang yang kenal aja dulu lah. Potensi yang kenal aja dulu. Cuman ya emang ting kunaon ya, ting hare-hare ting kunaon tah. Ya mungkin belum lihat karya nyata, mungkin nih pada saat kita motongin ngupload YouTube ini mungkin orang melihatnya lebih serius gitu. Iya. Ternyata ada sesuatu yang bisa diambil di komunitas ini. Ya. Soalnya kan Allah jadinya pelaku-pelaku. Bukti nyata. Bubuk ya ini kan orangnya karena orang tim hore gitu hari wae gitu belum lihat. Kalau bicaranya Joner dinya. Mau percaya udah ngelihat kalau yang ini bisa tertarik ya. Ya kita share aja kebaikan lah insya Allah. Iya betul. Ikhtiar saja. Iya. Ya, kalau satu lagi kalau misalkan kalian mau nanya langsung, mangga kurang dibikinin lah segala sesuatu gratisnya. Oh iya. Tahu lagi aja. Mungkin ya itu teman-teman keren. Branding ini bukan branding. Maksudnya iya coy ke orang di Cibitan si Oneti terus coy katanya. Oh iya, yang tadi satu lagi titipan itu yang Pak Eka mungkin yang paling dekat sama Yura tuh bisa diinfokan biar mengisi menyediakan waktu siapa tahu berminat untuk mengisi acara. Ya, bisa. Ntar orang japri di Yura. Ya, kita bikin jadwal dulu aja. Misalkan sekarang undang aja ke grup net. Kak, Paroni ya. Berisin yang Paroni, setelah beres jadwal Paroni kita buat jadwal buat yang Yura gitu. Afiliat kalian Angus tah, si Angus teh lumayan jipoge sih karena saya teh affiliate teh bisa di sekalian di-invite-in ke grup aja dulu yang gitu-gitu. Jadi biar komunikasi awalnya di grup dulu ya, baru nanti kita bikin Google Meet lagi sama mereka. Masuk ibu-ibu yang suka jualan online tuh, itu juga perlu diajakin ya. Iya sih. Iya. Kalau ini tapi harus ada wasitnya biar ada yang nge-print ya. Si Firly tampol diajakan si Firly. Iya si Julio ya. Tuh. Perlu aya periwitna ya. Ya itu mungkin pendekatannya harus lebih personal ya, nggak bisa dibelas aja. Jadi kita lihatlah dengan bukti-bukti yang jelas gitu. Konkret kita baik membangun komunitas. Yura insya Allah bisa lah. Si Roro bagus jadi buzzer. Nah si Roro tuh. Dan si Roro mah. Jualan oge aktif oge. Oke. Ya udah. Nuhun Pak Eka roomnya ya.
Sama-sama. Nuhun pisannya, nuhun pisannya barokah ya mau nanya. Orang izin live-nya. Siap. Yuk. Oke, saya share lagi nih.